Kali ini kita akan membahas apa itu forex, money changer, dan forex leverage. So, let's go. Foreign exchange, money changer, dan forex leverage. Apakah mereka sama? Apakah mereka beda? Kalau beda-bedanya di mana? Kalau sama, persamaannya di mana? Oke, tapi sebelum kita membahas satu persatu, berarti kita harus tahu dulu. Nah, ini forex market atau bursa valuta asing itu adalah tempat untuk bertukar mata uang. Ini yang menjadi perhatian utama kita, bahwa sebenarnya terjadinya transaksi itu bukan jual beli, tapi tukar menukar. Karena mata uang itu tidak boleh dijual belikan. Mata uang ini kan punyanya suatu negara. Salah satu lambang kedaulatan negara ini kan adalah mata uang. Oleh karenanya ya tidak diperjualbelikan dan diganti namanya menjadi ditukar. Jadi saya membeli dolar itu sebenarnya tidak membeli sih, itu saya menukar dolar saya dari IDR, misalkan dari rupiah ke dolar. Dalam perkembangannya, karena ini masuk ke dalam bursa yang lain saling terkoneksi, sementara bursa-bursa yang lain menggunakan istilah jual dan beli, kemudian tukar menukar ini pun juga dinamai menjadi jual dan beli. Oke, tapi teman-teman tahu bahwa ini sebenarnya bukan jual beli, ini swap. Ini tukar menukar. Bedanya apa? Money changer, forex exchange, dan forex leverage. Sebenarnya ini sama dari cara bekerjanya. Kalau kegunaannya bisa beda. Cara bekerjanya adalah mereka saling menukarkan mata uang. Oke, hanya saja forex exchange itu size yang minimal untuk dipertukarkan. Itu ada standar minimalnya, yaitu satu lot. Satu lotnya ini adalah 100.000 unit. Sementara kalau money changer itu size-nya retail, di bawah $1 kalau memang dia punya ya nggak ada masalah. Terus foreign exchange yang leverage ini apa? Atau forex leverage ini produk yang truly benar-benar beda banget. Ini forex tapi pakai steroid gitulah. Dia bisa melakukan transaksi besar tapi dengan modal yang kecil, dengan sistem hutang. Itu kenapa namanya leverage. Ada sesuatu yang diangkat. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut nanti. Oke? Nah, jadi foreign exchange dengan money changer itu sama, tapi hanya beda size. Sementara forex leverage itu beda sama sekali. Nextnya adalah peserta dan pengguna. Siapa peserta dan pengguna dari forex exchange? Karena ini adalah perdagangan global, pertukaran global, pesertanya adalah para bank antar negara. Terus kemudian ya orang-orang yang memang atau organisasi yang memang bersepakat untuk menyediakan likuidasi untuk pertukaran mata uang ini. Ada hedge fund, ada venture capital yang mereka memang mampu menyediakan likuidasi ya 1000 lot gitu kan. Oke, money changer pesertanya adalah retailer, semacam bank, semacam hedge fund atau venture capital tapi yang lebih kecil. Dia memperbolehkan untuk menjual skala kecil di bawah 100.000 unit sampai 1 unit atau $1 dalam hal ini. Kalau dolar ditukar dengan rupiah itu dia masih bisa melayani. Jadi konsepnya dia lebih kecil, retail. Terus kalau forex leverage, siapa yang bisa menjadi peserta atau penggunanya? Iya. Ya ini yang saya bilang tadi, kenapa dia seperti forex dengan steroid, karena semua orang bisa menjadi peserta atau pengguna atau terjebak sebagai pengguna karena ketidaktahuan dia. Intinya modalnya sangat kecil, transaksinya bisa besar sehingga siapapun bisa ikut menjadi peserta. Dan karena ini mostly terjadi secara online dalam perangkat yang sudah disediakan keseharian kita seperti di laptop, di komputer, di HP gitu kan. Jadi ini memungkinkan semua orang yang hidup itu kalau dia punya modal at least ya $1, mungkin dia sudah bisa masuk ke pasar forex leverage ini. Oke, next. Fungsi utamanya. Sebenarnya ini yang menjadi penting sekali buat teman-teman. Fungsi utama dari forex exchange itu mendukung transaksi global atau perdagangan global, global trade. Ketika terjadi pertukaran barang atau komoditi antar negara,
Masing-masing kan membayar atau menggunakan mata uangnya negara itu sendiri. Misalkan saya jual kopi, ternyata yang beli orang Inggris, ya saya dibayarnya pakai pound sterling pasti. Nah, cuma karena saya membayar pekerja saya di Indonesia itu menggunakan rupiah, pound sterling tadi harus saya tukar. Nah, ini fungsi utamanya. Mereka mendukung adanya transaksi global dari komoditi, kemudian menyeimbangkannya dalam mata uang masing-masing. Jadi ini fungsi utamanya. Fungsi keduanya ini adalah aksi lindung nilai. Bahwa ketika terjadi pertukaran komoditi dari dua negara, itu ada juga pertukaran mata uang. Sementara nilai mata uang ini bisa jadi punya perbedaan nilai yang cukup signifikan sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, ketika terjadi pertukaran atau perdagangan komoditi, beberapa juga menjalankan perdagangan di mata uang untuk melakukan konsep hedging. Ini akan kita jelaskan lebih lanjut, lebih spesifik dengan ilustrasi yang sederhana. Jadi teman-teman nanti akan tahu. Sementara money changer itu mirip seperti foreign exchange, seperti forex, tetapi dengan skala yang lebih kecil. Kalau di forex itu global trade, ya ini retail trade. Ada hedgingnya? Ada, bisa. Seperti apa nanti akan kita jelaskan. Oke. Dan yang terakhir, yang membedakan personal use. Jadi benar-benar teman-teman, saya mau ke Amerika, saya harus punya dolar. Sebelum saya pergi ke Amerika, saya tukar dulu rupiah untuk menjadi dolar untuk saya gunakan di sana. Yang ketiga, forex leverage. Ini fungsi utamanya adalah pure gambling, judi. Atau kalau nggak mau dikatakan judi, ya spekulasi. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini dibuatnya untuk itu. Dan kenapa harus ada market ini berkembang? Bahwa di komoditi sendiri ketika ada kontrak future, ada perkembangan dari kontrak forward, itu kemudian perkembangannya muncul juga adanya spekulasi di situ. Nah, ini pasti akan kita terangkan. Oke, tapi intinya teman-teman harus tahu bahwa forex leverage ini adalah didesain untuk pure gambling atau spekulasi. Oke, next, cara bekerja. Foreign exchange yang utama itu bekerjanya karena ada supply and demand dari para peserta. Pesertanya tadi kan bank antar negara yang mewakili para pedagang komoditi. Mereka yang produsen komoditi atau yang menggunakan komoditi untuk mereka olah, itu punya bank untuk melakukan pembayaran. Nah, di sini bank ini menjadi perwakilan mereka, perwakilan ekonomi global. Di situ mereka melakukan tawar-menawar pemesanan. Saya pesan untuk menukarkan dolar saya ke rupiah atau dolar saya ke pound sterling karena memang dibutuhkan. Contoh kasusnya ya kayak tadi saya jual kopi, saya dibayar pound sterling. Pada momen tertentu saya harus menukarkan pound sterling saya ke rupiah. Nah, itu saya pesan ke bank. Bang, tolong dong, saya punya pound sterling 1 juta ditukar rupiah. Oh iya Pak, ini harganya sekarang sekian pound sterling, Bapak mau tukar sekarang. Kalau seandainya saya butuhnya saat ini, mau tidak mau saya akan pakai harga saat ini, harga spot, berapapun itu, tukar. Tapi kalau ternyata saya butuhnya 1 tahun ke depan, karena saya masih punya rupiah yang untuk saya bayarkan ke para pekerja saya bisa pesan ke bank. Bang, tolong carikan saya harga pound sterling yang paling murah. Saya punya waktu setahun. Nah, oleh bank dipesankan, idealnya rupiah itu kalau terhadap pound sterling di sekian, padahal harga sekarang masih sekian. Nah, ini saya pesan dulu di sini. Punya waktu 1 tahun. Kalau ternyata 1 tahun nggak sampai ke situ, ya sudah, berapapun yang terendah itu akan kita beli. Tapi kalau ternyata nyampe di situ, nah pada saat harga itu terjadi di situ langsung ditukar. Nah, konsepnya ada harga bergerak naik turun dalam forex itu karena adanya para peserta ini melakukan pesanan, supply and demand-nya di situ. Harga bergerak memang hanya karena supply and demand. Cuma penyebab supply and demand itu kompleks sekali di forex. Ini akan kita terangkan juga nanti. Oke. Nah, money changer
itu hanya memproyeksikan harga yang sudah terjadi di pasar forex, kemudian dia sesuaikan dalam retail. Bagaimana dengan forex leverage? Mirip dengan money changer. Dia hanya proyeksi harga forex. Jadi harga forex yang terjadi di pasar forex itu harganya naik turun, itu terjadi. Di situ kemudian para peserta ini menebak. Ini kalau mau naik saya buy sekarang, nanti saya tutup waktu harga tinggi. Konsepnya adalah forex leverage ini dia mengambil proyeksi harga dari forex untuk ditebak dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Oke, jadi kita sekarang tahu apa itu foreign exchange, money changer, dan forex leverage. Semuanya akan kita terangkan satu persatu dengan detail dan ilustrasi yang sangat sederhana. Bye-bye.